Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas karunia-Nya lah kita diberi kesempatan untuk melaksanakan webinar batch pertama HKMF Unsri dengan bertemakan Herd Immunity Siapkan Indonesia untuk New Normal. Saya Faisal Farazi sebagai moderator dan juga pembicara kita di webinar kali ini ialah Bapak APT Hasan Ismail S-Farm MM. Juga kita ditemani dengan Ketua Himpunan HKMF Unsri, Kak Hafizaldi Al-Farizi. Pertama-tama marilah kita mengawali webinar ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Himpunan HKMF Unsri. Dipersilakan kepada Kak Zaldi. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, pembicara kita hari ini Bapak Apoteker Hasan Ismail, S-Farm MM, kemudian teman-teman peserta webinar HKMF Unsri yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat, kasih sayang, dan keridhoannya lah kita siang ini masih bisa dikumpulkan dalam sebuah platform untuk mengambil ilmu dari pembicara kita. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita umatnya sekarang bisa merasakan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti zaman sekarang. Yang terhormat Kak Hasan selaku pembicara, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk berbagi ilmu pada kami, khususnya gimana sih nanti kita bakal menghadapi fase new normal di Indonesia. Kemudian terima kasih untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah mau hadir. Harapan saya melalui webinar ini ada ilmu, ada sebuah wawasan yang bisa kita ambil, yang kemudian ilmu ini insya Allah bisa berguna untuk kita, dan nanti memang ilmu ini akan berguna di saat memang Indonesia sudah benar-benar masuk dalam fase new normal. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin hanya itu untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah nggak sabar dapat ilmu belajar dari pembicara kita siang ini. Mungkin itu saja, jika ada kurang atau lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Hafiz. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari pembicara kita, Pak Hasan Ismail S-Farm MM APT. Beliau lahir di Pelihari 20 Oktober 1980. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Airlangga Surabaya. Di pengalaman kerja Pak Hasan, beliau pernah menjadi Direktur Utama PT Aska Medica, dan saat ini beliau adalah Direktur Aska Medica Center, Komisaris Utama PT Banua Tuntung Padang, dosen tetap Prodi S1 Farmasi di Stikes Borneo Lestari, Banjarbaru, dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Luar biasa sekali. Dan organisasi juga tidak kalah juga dengan luar biasanya Bapak. Beliau pernah menjadi Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Selatan. Beliau juga menjadi Ketua DPD KNPI dan saat ini beliau Ketua Presidium Nasional Forum Komunikasi Apoteker Indonesia. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Hasan Ismail tentang tema dari webinar kita saat ini, yaitu Herd Immunity Siapkan Indonesia untuk Normal. Kepada Bapak, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak kepada moderator. Bisa minta tolong untuk dibuka slide-nya.
Siap, sudah Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya banggakan, saya sayangi ya, Dinda Zaldi, Ketua Himpunan Mahasiswa ya, Keluarga Mahasiswa Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sriwijaya. Adik-adik sekalian dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan dan adik-adik semua yang hadir pada webinar ini ya, yang hari Minggu loh ini. Harusnya adik-adik saat ini bisa bersantai ya, tapi malah bergabung di seminar ini untuk kita bisa bersama-sama nanti berdiskusi bagaimana masa depan profesi kita, khususnya dalam kita menyongsong era new normal ini ya. Baik, kita sambil menunggu slide yang nanti akan saya paparkan ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Farmasis Indonesia Bersatu. Nah, mungkin adik-adik banyak yang belum familiar begitu ya, belum mengenal apa itu Farmasis Indonesia Bersatu. Jadi Farmasis Indonesia Bersatu ini adalah organisasi profesi ya yang berangkat dari gerakan moral. Jadi berangkat dari gerakan moral atas keprihatinan yang terjadi di profesi kefarmasian ini. Jadi mungkin di pandangan adik-adik semua, profesi farmasi ini masih aman-aman saja begitu ya. Masih cerah masa depannya ya. Akan selalu sejahtera ketika nanti bekerja begitu kan. Nah, tetapi kami yang sudah menjadi praktisi di profesi ini ya merasakan adanya keprihatinan yang muncul begitu ya. Semakin ke sini profesi kita ini semakin apa ya, belum jelas begitu ya, mau dibawa kemana. Jadi kita masuk di dalam rumpun ilmu kesehatan, tetapi di ranah kesehatan sendiri kita seolah-olah masih dianaktirikan. Ya, ada mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ya mendengarkan juga isu terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 yang begitu kontroversial. Bagaimana menempatkan profesi kefarmasian itu di rumah sakit masuk di dalam golongan non-medis ya. Di mana golongan non-medis itu adalah profesi-profesi yang tidak semuanya itu masuk di dalam rumpun profesi kesehatan. Nah, kita tentu merasa dilecehkan begitu ya dengan adanya peraturan-peraturan tersebut. Kemudian kita juga merasa sampai saat ini perlindungan ya, terkait dengan praktek profesi kita di komunitas sampai saat ini masih lemah. Kita masih melihat banyak kemudian teman-teman kita yang berpraktek di apotek yang mengalami kriminalisasi. Nah, terakhir ada sebuah kasus ya yang menarik terkait dengan praktek profesi apoteker di apotek ini, yaitu ada salah satu apoteker yang membantu masyarakat di saat pandemi ini dengan memproduksi secara terbatas hand sanitizer. Coba adik-adik bayangkan ya, untuk produksi hand sanitizer di apotek yang merupakan sarana yang legal, itu saat ini di mata hukum tidak diperbolehkan. Padahal kalau mau bikin hand sanitizer itu adik-adik di laboratorium ketika perkuliahan ya, itu sangat mudah. Jadi merupakan kompetensi yang sangat kecil begitu ya bagi profesi farmasi. Nah, tetapi kewenangan-kewenangan terkait dengan produksi sediaan terbatas, sediaan kefarmasian di apotek saat ini sudah tidak dianggap sesuatu yang legal. Nah, dari semua itu muncullah keprihatinan dari kita-kita yang sudah berpraktek atau menjadi praktisi di lapangan.
Sehingga muncul kemudian ide untuk membuat sebuah gerakan, ya, yang kemudian gerakan tadi berhimpun di dalam Farmasis Indonesia Bersatu. Nah, kita sering kemudian melakukan kritik-kritik yang membangun begitu ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh organisasi profesi di bidang kefarmasian. Jika kita anggap kemudian kebijakan-kebijakan tadi merugikan bagi masa depan dan kesejahteraan profesi kita. Nah, itu mungkin sedikit pengantar terkait dengan Farmasis Indonesia Bersatu. Ya, kita tunggu, ini masih belum dibuka ya slide-nya ya. Iya, Pak. Belum bisa atau gimana? Atau bisa minta bantu dengan Dek Faris? Ya. Belum bisa dibuka, Dek? Kalau tidak bisa dibuka, sambil kita ini aja ya, kita bicara aja ya. Ya, Pak. Mungkin bisa dimulai dengan jelaskan herd immunity dulu, Pak. Dengan normal Indonesia nanti. Baik, terkait dengan tema hari ini, sebenarnya kan harusnya ada dua pembicara ya, ada dua narasumber. Salah satunya adalah Prof. Kerry dari Universitas Padjadjaran Bandung, yang beliau adalah Ketua Satgasnya COVID-19 PPIAI. Nah, mungkin terkait dengan bagaimana langkah-langkah profesi atau protokol kesehatan terkait dengan profesi apoteker ya, atau profesi kefarmasian menghadapi situasi new normal ke depan begitu ya. Beliau yang tentu lebih kompeten untuk menjelaskan. Nah, saya sebenarnya ingin melihat ya bahwa situasi saat ini bagaimana kita sebagai farmasis atau sebagai apoteker mampu untuk mensikapinya. Ya, adik-adik, kalau kalian baca sebuah quote dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Pada saat itu terjadi krisis besar di Amerika Serikat. Beliau membuat sebuah pernyataan, kurang lebihnya seperti ini. Krisis itu dalam bahasa Cina, kata beliau, mengandung dua makna. Yang pertama adalah musibah, dan yang kedua adalah peluang. Jadi tergantung dari sudut pandang apa kita melihat krisis itu. Bagi kita yang berpikir positif, maka tentu kita melihat krisis ini adalah peluang. Khususnya terkait dengan kompetensi dan kewenangan kita di bidang kefarmasian. Nah, yang kedua, saya ingin juga menyampaikan sebuah narasi yang bagus ya, bahwa setiap perubahan besar yang terjadi di dunia ini pasti didahului dengan adanya krisis yang besar. Jadi adik-adik harus ingat ya, setiap krisis besar itu pasti akan menghasilkan perubahan yang besar. Pertanyaannya sekarang, apakah di profesi kefarmasian ini menganggap bahwa krisis ini merupakan pijakan kita untuk membuat perubahan yang besar? Khususnya dalam peran kita di masyarakat, sehingga kemudian posisi kita ya, peran, fungsi, dan keberadaan kita di masyarakat itu dihargai dan diakui oleh masyarakat. Nah, harapannya ketika masyarakat kemudian mengakui peran dan fungsi farmasis ya, maka negara pun akan kemudian mengakui kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan,
Apakah negara belum mengakui profesi kefarmasian ini saat ini? Jawabannya negara sudah mengakui. Ya, negara sudah mengakui. Tetapi peran dan fungsi kita itu belum secara jelas begitu ya, terdefinisikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, kita bisa lihat kemarin bagaimana muncul ya peran yang luar biasa dari tenaga medis dalam hal penanganan wabah corona ini. Tetapi di mana posisi kita sebagai farmasis? Di dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, tidak jelas terdefinisi ya, tertulis peran farmasis dalam penanganan COVID-19 ini. Kita tidak menemukan itu secara jelas, fungsi dan peran kita ditulis dalam lembaran negara. Nah, sehingga banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kawan-kawan seprofesi yang ada di daerah. Bagaimana peran kita saat ini dalam penanganan COVID-19? Apakah kita tidak termasuk di dalam garda terdepan dalam pelayanan ini? Padahal kita tahu masyarakat itu ketika dia merasa sakit, maka yang pertama yang sangat mungkin untuk dia lakukan adalah dia mendatangi apotek. Dia membeli obat di apotek. Nah, apakah kemudian peran tadi itu tidak bisa dinyatakan sebagai garda terdepan dalam pelayanan wabah COVID-19 ini? Kita tidak kemudian melihat ya, Nah, sudah Pak. branding yang kuat begitu ya, dari organisasi profesi kita terkait dengan peran farmasis dalam penanggulangan COVID-19 ini. Nah, di slide ini kita bisa sama-sama baca ya. Saya mengambil judul yang lumayan provokatif lah untuk kalian. Karena kalau saya bicaranya santai-santai aja gitu ya, kalau bahasa anak sekarang itu kan santuy begitu ya, maka mahasiswa ini tidak akan bangun dari tidurnya. Ya, yang punya masa depan adalah kalian adik-adik. Saya di sini berbicara sebenarnya sudah dalam posisi yang nyaman ya. Saya sudah dalam zona nyaman saya sebetulnya. Tetapi saya ingin kemudian menyadarkan adik-adik semua, kalau kita tidak memanfaatkan momentum krisis ini menjadi perubahan yang besar, ya, yang berdampak positif terhadap profesi kita, maka hari ini kalian akan catat dan ingat apa yang saya sampaikan. Profesi kita ke depan tidak memiliki masa depan yang cerah. Sekali lagi saya sampaikan, profesi kita tidak memiliki masa depan yang cerah. Tadi di awal saya sempat berdiskusi ya dengan narasumber atau admin ya, yang ada di kelas medis. Saya membuat pernyataan bahwa tidak ada satupun kemudian kompetensi farmasi itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, ini nanti saya memancing adik-adik untuk kemudian nanti bertanya dan berdiskusi ya. Apakah setuju dengan apa yang saya sampaikan? Bahwa tidak ada satupun kompetensi dan kewenangan farmasis atau apoteker itu yang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Silakan nanti kalian renungkan pernyataan itu dan kita akan diskusikan nanti di sesi diskusi ya. Mari kita lihat nih judulnya nih. All system doesn't work. Sistem lama sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya. Maka kita harus membangun sistem yang baru dalam profesi kefarmasian ini. Next deh. Ada pernah tahu sejarahnya dinosaurus nggak? Apa bayangan kita dengan dinosaurus? Dinosaurus itu adalah hewan yang besar begitu ya. Hewan yang buas, hewan yang kuat. Tetapi apa nasibnya sekarang? Punah. Konon kabarnya Komodo itu adalah
turunannya dinosaurus begitu ya. Ya. Kira-kira sekarang kalian takut nggak dengan komodo? Kok dinosaurusnya jadi seperti itu gitu ya? Ya tidak ada orang yang sekarang takut dengan gambaran dinosaurus. Karena tidak ada spesies apapun di muka bumi ini yang mampu bertahan ya tanpa dia memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Itu adalah sebuah hukum alam. Jadi sepakat atau tidak sepakat kita dengan yang disampaikan oleh Charles Darwin ya dalam teori evolusinya, kita harus menyadari secara sunatullah bahwa hanya orang yang mampu beradaptasi dengan perubahanlah yang bisa bertahan. Jadi kita harus sadar pada titik ini adik-adik sekalian. Tidak ada satupun kemudian ya spesies atau jenis apapun makhluk hidup di dunia ini yang mampu bertahan dari perubahan tanpa dia kemudian mampu untuk beradaptasi secara baik. Oke, next. Nah, saya ingin kemudian menekankan pada pernyataan ini ya. Bagaimana kondisi farmasi saat ini? Dan apa tantangan di era new normal yang akan kita hadapi? Adik-adik sekalian, kira-kira perasaannya bagaimana sekarang? Apakah kondisi farmasi saat ini baik-baik saja? Enggak. Halo? Apa kabar farmasi saat ini? Jaldi bisa jawab? Jaldi nggak ada, Pak. Lagi. Oh, nggak jadi keluar ya? Iya, Pak. Ada yang bisa menyampaikan kesannya terkait dengan kondisi farmasi saat ini ya? Jadi tadi ada pernyataan dari Dinda Zaldi ya, yang saya catat begitu ya, bahwa ketika dia masuk kuliah di farmasi, bayangan dia adalah sebuah kesejahteraan begitu ya. Jadi masa depan yang cerah, masa depan yang sejahtera, posisi yang setara dengan dokter begitu ya. Bahwa itu adalah bayangan dia ketika masuk di pendidikan kefarmasian ya, pendidikan farmasi. Tapi ketika dia kemudian sudah masuk, dia sudah berada di semester 7 saat ini begitu ya, baru dia ngeh gitu ya, baru dia sadar, loh ternyata kondisi farmasi seperti ini ya. Ya, jadi kalau adik-adik sekarang survei misalnya, berapa sih standar gaji apoteker yang menjadi penanggung jawab di apotek? Kalian tentu akan miris begitu ya, akan kaget ketika melihat fakta itu. Kemudian berapa banyak ketersediaan lapangan pekerjaan ya atau peluang kerja bagi farmasi saat ini, khususnya di industri dan komoditas. Nah, tadi di awal juga saya sampaikan bahwa kondisi industri farmasi pada saat ini adalah mengalami sebuah peningkatan yang luar biasa dari sisi teknologi. Jadi kalau kalian lihat sekarang ya, industri farmasi itu sudah mengembangkan yang namanya artificial intelligence. Dari hulu sampai ke hilir ya, produksi obat yang dilakukan oleh industri saat ini sudah menggunakan high tech atau high teknologi. Di mana kalau sekarang itu sudah pekerjaan manusia dilakukan oleh robot begitu ya, maka itu adalah yang disebut dengan artificial intelligence. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang rumit, semua pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan presisi yang tinggi di industri farmasi, itu sudah digantikan dengan artificial intelligence. Nah, tentu ini adalah tantangan besar untuk kemudian industri farmasi itu bisa merekrut farmasis-farmasis atau apoteker-apoteker yang kompeten. Tidak hanya di bidang kefarmasian, tapi juga menguasai teknologi di bidang artificial intelligence. Jadi tidak ada yang kemudian tidak tergantikan ya peran farmasis di industri farmasi. Nah, kita masuk sekarang ke komunitas. Nah, ini adalah lapangan pekerjaan yang paling luas begitu ya, yang bisa diambil atau dilakukan oleh apoteker atau farmasis. Nah, tetapi adik-adik sekalian bisa lihat bagaimana praktek kefarmasian yang dilakukan di
komunitas saat ini. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak kesan yang didapatkan oleh masyarakat ketika dia datang ke apotek, maka yang dia temui bukan apoteker. Ya, banyak apotek yang kemudian tidak melakukan pelayanan kefarmasian ya secara langsung yang dilakukan oleh farmasis yang ada di sana. Nah, padahal terkait dengan new era ya, terkait dengan new normal yang akan dilakukan, peran farmasis di komunitas ini adalah ujung tombak pelayanan kefarmasian yang dilakukan kepada masyarakat. Nah, tentu ya, kalau kita hubungkan dengan herd immunity nantinya, ya ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana protokol kesehatan yang dibuat di sarana-sarana pelayanan kesehatan, ya khususnya di pelayanan kefarmasian itu dilakukan. Tapi kita bisa lihat sekarang, ya tidak semua apotek itu melakukan protokol kesehatan yang sudah dijadikan sebagai standar. Atau mungkin kawan-kawan di farmasi komunitas masih merasa aman-aman saja begitu ya. Nah, padahal ya terkait dengan herd immunity ini kan dikembalikan kepada kemampuan tubuh kita dalam merespon penyakit itu. Ya, seberapa kuat tubuh kita kemudian memproduksi sendiri imunitas kita untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, tentu ya terkait dengan protokol-protokol kesehatan ini perlu banyak disosialisasikan. Nah, inilah kemudian peran kita semua untuk menunjukkan bahwa pelayanan farmasi di komunitas itu sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Adik-adik sekalian, saya kemarin kebetulan jalan-jalan begitu ya, melihatlah situasi di kota begitu. Ada sebuah hal yang menarik ya, yang saya lihat, bagaimana restoran-restoran cepat saji yang dimiliki oleh brand-brand internasional itu betul-betul menjalankan protokol kesehatan secara ketat begitu ya. Jadi semua karyawannya menggunakan face shield, kemudian menggunakan sarung tangan, ya, diberlakukan aturan jarak untuk antrian dan seterusnya. Nah, ini seharusnya kemudian yang juga menjadi standar pelayanan yang dilakukan oleh farmasi komunitas, khususnya di apotek ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, adik-adik, kita sebelum melangkah ke depan begitu ya, sebelum kita jauh melihat bagaimana ke depan, kita harus selalu mengingat ada sejarah yang melatar belakangi bagaimana situasi saat ini terjadi begitu ya. Next. Next. Ya, kita punya sejarah yang panjang kefarmasian ini di dunia. Biasanya kalau kalian masuk semester 1 ada mata kuliah pengantar ilmu farmasi begitu ya. Maka biasanya dosen akan memaparkan tentang sejarah perkembangan farmasi di dunia. Di mana kemudian ada satu konsep ya yang muncul, yaitu pharmaceutical care. Di mana era di mana farmasis itu berbicara tentang drug oriented itu berubah menjadi patient oriented. Nah, maka konsep ini yang sekarang seharusnya kemudian menjadi filosofi kita dalam berpraktek begitu ya. Lanjut. Kalau di negara kita ya, profesi kefarmasian ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda ya. Kemudian setelah merdeka kita terpisah secara jelas ya antara medis dengan farmasis. Perkembangan industri di Indonesia sedemikian pesat gitu ya. Sampai sekarang itu hampir ada 180 industri farmasi yang ada di Indonesia.
Dan perkembangan itu adalah di medio tahun 1958, ya, dimulai dari saat itu perkembangan yang sangat pesat bertumbuhnya industri farmasi di Indonesia. Tetapi ya, yang perlu kita lihat, ada sebuah momen di mana apotek itu dipimpin oleh dokter, ya. Jadi ada yang namanya apotek dokter. Kemudian berubah menjadi apotek yang terpisah dan menjadi kewenangan penuh apoteker untuk menjadi penanggung jawabnya. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika peran apoteker di komunitas itu sedemikian besar, ya, jadi penanggung jawab apotek itu bukan lagi dokter, tapi sudah menjadi domain penuhnya apoteker, bagaimana sekarang? Nah, ini yang menjadi potret bagi praktek kefarmasian yang ada, begitu ya. Ini yang harusnya menjadi konsen kita untuk bagaimana menunjukkan peran farmasi komunitas itu penting dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kefarmasian bagi masyarakat. Next. Lanjut deh. Iya. Jadi kalau kita saat ini mengartikan begitu ya, bahwa new normal itu adalah sesuatu yang baru, ya, saya rasa itu keliru. Karena dari dulu kita sudah merasakan apa itu namanya new normal. Hanya saja perubahan yang terjadi itu gradasional, ya, tidak kemudian tiba-tiba seperti saat ini. Nah, perubahan yang terjadi dulu itu bertahap. Kita bersiap untuk melakukan perubahan. Nah, sekarang di tengah situasi pandemi ini, ya, kita mau tidak mau harus langsung melakukan perubahan itu. Ya, jadi pilihannya sekarang kita kaget atau tidak dengan adanya new normal ini. Lanjut. Nah, bagaimana sekarang new normal yang kita hadapi? Ya, apakah ini sekali lagi membuat kita kemudian kaget begitu ya? Membuat kita kemudian pesimis, membuat kita kemudian kehilangan arah begitu ya? Nah, tentu tidak semestinya ya, karena kalau kita ulang kembali bahwa krisis itu adalah momentum untuk melakukan perubahan. Ya, jadi setiap krisis pasti akan menimbulkan perubahan. Nah, tinggal bagaimana kita mengambil ya peran yang besar dalam perubahan itu. Lanjut. Ya, secara sederhana ya kita bisa melihat bahwa situasi new normal ini diartikan sebagai hidup berdampingan secara aman dengan virus begitu ya, dengan COVID-19. Kunci suksesnya adalah menjaga imunitas tubuh kita, imunitas tubuh manusia. Nah, momentum ini adalah kesempatan bagi apoteker untuk memberikan edukasi yang benar, memberikan edukasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kita harus menyadari bahwa farmasis yang merupakan profesi yang memiliki kewenangan ya, memiliki kehandalan, terlatih begitu ya, pakar dalam hal produk dan produksi obat yang memiliki peluang untuk menjadi imunomodulator ya, yang meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini juga memunculkan keprihatinan bagi kita adik-adik sekalian. Bagaimana kemudian ya di media-media publik tidak muncul apoteker yang kemudian menyampaikan hasil temuan begitu ya, yang menyampaikan publikasi terkait dengan penemuan obat baru dalam hal imunomodulator ini. Saya cukup kaget kemarin ketika di awal-awal pandemi ya, yang muncul menjelaskan tentang imunomodulator adalah dokter hewan adik-adik sekalian. Yang muncul di televisi begitu ya, di media-media mainstream adalah bukan profesi kita. Ya. Jadi seolah-olah peluang besar di depan mata kita ini terlewatkan begitu.
Apa karena memang kita terbiasa berada di belakang layar begitu ya, sehingga kita tidak mampu untuk memunculkan kompetensi kita ya, kemampuan kita dalam hal penanganan obat-obatan khususnya di imunomodulator ini. Ya, ini peluang besar bagi kita untuk kemudian menunjukkan sekali lagi kewenangan kita, fungsi kita, peran kita kepada masyarakat di tengah pandemi saat ini. Lanjut. Nah, adik-adik sekalian, kita harus melihat ya, di era new normal ini ada perubahan yang besar juga dari sisi perilaku masyarakat. Ya, khususnya bagi konsumen. Kita bisa menyaksikan ke depan bahwa apotek independen atau apotek mandiri yang tidak berada di dalam jejaring apotek korporasi begitu ya, akan semakin berat menghadapi fenomena. Ya. Nah, kenapa? Karena pola konsumsi saat ini orang sudah berubah dari offline menjadi online. Ya, adik-adik bisa lihat sekarang kalau kita mohon maaf sebut merek aplikasi begitu ya. Kita tinggal cari Gojek begitu. Nah, kita tinggal pesan obat di fitur yang ada di aplikasi tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah itu kemudian dimiliki oleh apoteker yang memiliki apotek secara mandiri? Nah, ini menjadi pertanyaan besar yang harus kita renungkan begitu ya. Apakah kita punya kemampuan untuk bertahan di tengah situasi yang berubah tadi ya, di tengah perilaku konsumen yang berubah? Ada perlu ketahui pada saat dimunculkan aturan tentang jaminan kesehatan nasional ya, jadi kebijakan nasional terkait dengan JKN, kemudian dilakukan oleh operatornya berupa BPJS Kesehatan. Apotek-apotek mandiri, apotek-apotek yang non jaringan, saat ini situasinya sangat sulit. Ya, kita menunggu resep dari dokter, jarang sekali kemudian ada resep yang masuk ke apotek. Ya, mohon maaf, kebanyakan teman-teman dokter berusaha agar semurah mungkin begitu ya, obat yang diberikan kepada pasien. Nah, ini menjadi berat bagi apotek yang non jaringan. Ditambah lagi dengan perubahan pola konsumen saat ini. Ya, jadi perubahan pola konsumsi dengan menggunakan offline dengan saat ini menggunakan media online. Nah, apakah kita siap sekarang? Ya, itu pertanyaannya. Nah, sehingga perlu kreativitas yang tinggi ya, khususnya bagi adik-adik sekarang yang milenial ini ya, untuk menemukan inovasi-inovasi bagaimana kita bisa berdaya sendiri. Kita bisa membuat aplikasi milik apoteker dan untuk apoteker sendiri. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa dalam sistem online yang sangat berharga itu adalah big data. Saya tidak bisa membayangkan ketika seluruh apotek ya, itu kemudian big datanya dikuasai oleh hanya satu aplikasi. Maka ya, kalau kita belajar tentang marketing ya, data itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi lebih berharga daripada emas begitu ya. Jadi kalau orang memiliki data maka dia bisa melakukan apapun terkait dengan bisnis dan marketing. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau aplikasi itu bukan milik apoteker begitu ya, bukan milik kita, maka data-data itu akan bisa masuk dalam kepentingan bisnis semata. Ini yang sekali lagi harus kita pikirkan dan memicu kreativitas serta inovasi kita ya, farmasis muda, adik-adik mahasiswa sekarang untuk tidak kalah, harus mampu berubah begitu ya. Kita tidak lagi perlu mortir stamper begitu ya, tidak perlu lagi gerus-gerus, origami gitu ya, bikin lipat-lipat kertas perkamen itu ya, itu udah terpakai lagi. Ya, itu tidak merupakan kompetensi yang bisa bertahan ke depan begitu ya. Maka kalian harus mau tidak mau belajar ya lebih keras untuk mengejar ketertinggalan kita dari sisi teknologi. Ya, nah, saya cukup bangga dengan apa yang dilakukan oleh adik-adik sekalian ya. Kalau seandainya nanti bisa membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi praktek profesi kefarmasian. Ya,
Jadi produk aplikasi yang dihasilkan oleh farmasi sendiri. Lanjut. Nah, di era new normal ini juga kita bisa melihat begitu ya, bahwa masyarakat itu muncul kepedulian yang tinggi tentang masalah-masalah yang ada di kesehatan. Ya, jadi health literasinya itu menjadi sebuah kebutuhan hidup begitu ya. Orang begitu kepo ya, begitu ingin peduli tentang kesehatan. Nah, khususnya informasi-informasi yang terkait dengan imunitas tubuh. Maka ini menjadi peluang begitu ya, dan tantangan bagi profesi kita untuk kemudian memunculkan media-media yang bisa langsung dilihat begitu ya, dibaca ya, dan kita ketahui bersama bahwa era media sosial saat ini luar biasa. Ya, saya sangat gembira di Instagram saat ini banyak muncul ya akun-akun yang memberikan informasi terkait dengan kefarmasian. Nah, ini tantangan bagi kita adik-adik. Juga merupakan peluang besar. Ya, di mana kita saat ini tidak membayangkan bahwa penghasilan seorang YouTuber itu luar biasa begitu ya. Penghasilan seorang selebgram itu luar biasa. Bahkan mengalahkan salary yang kita dapatkan dari praktek profesi kita begitu ya. Nah, ini merupakan peluang serta tantangan bagi kita untuk juga ada masuk di sana. Ya, bagaimana kita memanfaatkan media sosial yang ada saat ini untuk menjadi keuntungan dan peluang bagi kita untuk menyampaikan informasi terkait dengan kompetensi dan kewenangan profesi kita. Lanjut. Nah, ini mungkin agak sedikit sensitif ya kita berbicara tentang pendidikan farmasi. Ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan ya, pada forum-forum diskusi yang dilakukan oleh kampus ya, bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sudah harus banyak berbenah dan berubah. Tadi di awal diskusi dengan Zaldi saya sudah menyampaikan bahwa di Amerika ya penjurusan pendidikan kefarmasian itu dilakukan sejak dari S1. Di mana ada yang namanya sains farmasi, ya, jadi ada pendidikan sains farmasi yang khusus nanti lulusannya itu berprofesi atau bekerja di industri farmasi. Kemudian ada yang namanya dokter farmasi atau PharmD ya. Nah, itu adalah farmasis yang khusus nanti kompetensinya, kewenangannya bekerja di klinis. Nah, sementara kita ya, kita masih mengadopsi pola generalis. Kita sejak S1 dididik semua keilmuan di bidang kefarmasian itu harus dikuasai. Tetapi kita harus sadar bahwa zaman sekarang ya, spesialisasi itulah yang kemudian harus dilakukan. Adik-adik mulai dari sekarang harus mulai menemukan begitu ya, apa yang menjadi passion adik-adik. Karena hanya spesialis yang kemudian akan lebih dihargai dalam berpraktek dibandingkan seorang generalis. Kita tidak bisa lagi membanggakan bahwa kita punya semua ilmu, tetapi ilmunya hanya kulit-kulitnya saja. Nah, tetapi kita harus mulai belajar meningkatkan kompetensi kita terkait dengan spesialisasi kita di bidang ilmu yang kita punya passion di sana. Ya, jadi adik-adik kita harus mulai berpikir merevolusi juga ya sistem pendidikan kefarmasian di Indonesia. Karena kalau kita terlambat, maka semua bidang kompetensi kita akan dikuasai oleh profesi lain. Adik-adik sekalian pernah tidak melihat begitu ya tren terbaru bahwa teman-teman sejawat dokter dan dokter gigi itu sudah mulai masuk ke herbal medicine. Ya. Jadi bagi yang tidak peka ya tidak masalah begitu ya. Kok kenapa dokter sekarang begitu konsen dalam hal pengobatan tradisional, pengobatan berbasis tumbuh-tumbuhan begitu ya, atau herbal medicine. Nah, sementara kita tidak punya kemudian spesialisasi yang kuat terkait dengan herbal medicine ini.
Ya, kita paling belajar kulit-kulitnya saja begitu ya. Tapi ilmu secara mendalam terkait dengan terapinya kita masih kalah sekarang. Ya, kita akan dikejar oleh sejawat kita dokter ke depannya. Nah, ini udah harus menjadi warning bagi kita bagaimana kita mempertahankan kompetensi kita tadi. Dan ini juga termasuk apa yang kita tadi sudah sampaikan ya, bahwa pendidikan farmasi zaman now itu harus mulai bergelut dengan yang namanya IT dan memahami betul apa itu yang disebut dengan big data. Sehingga kita tidak kemudian dengan mudah ya menyerahkan hal-hal terkait dengan big data ini ya, informasi-informasi yang penting terkait dengan profesi kita kepada profesi lain. Baik, lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Ada peluang besar farmasis dalam pelayanan di era new normal ini, yaitu adanya penyelenggaraan sistem elektronik farmasi. Nah, tapi ya sekali lagi, apakah aplikasi itu kita hanya menjadi mitra, ya, hanya menjadi apa ya, toko gitu ya, hanya menjadi outlet dari aplikasinya, ya, atau kita yang memiliki platform kefarmasian itu secara online. Nah, ini adalah tantangan yang besar bagi kita. Ya, kita tidak boleh kemudian bertransformasi profesi ini hanya menjadi kurir. Ya, hanya menjadi Gojek begitu ya. Tetapi harus kita yang memiliki platform kefarmasian itu. Nah, ini sekali lagi menjadi tantangan dan peluang yang besar bagi adik-adik semua, begitu ya. Apoteker-apoteker muda yang seharusnya lebih melek terkait dengan dunia IT dan big data ini, ya. Lanjut. Ya, kita bisa baca di sini ya. Saya tidak ingin memaparkan, kalian cukup baca saja. Ya, bahwa ada yang sensitif nanti ya. Kalau sudah terkait kita menyinggung rumah besarnya farmasis di Indonesia ini begitu ya. Oke, di next saja. Nah, apa yang menjadi kendala profesi kita saat ini adik-adik? Ya, kita bisa lihat peran apoteker atau farmasis sampai saat ini di masyarakat masih belum terlihat. Kita masih bangga, kita masih senang dengan posisi kita sebagai orang di belakang layar. Ya, kita masih keluh untuk menyampaikan bahwa kita adalah garda terdepan di pelayanan kesehatan. Kalian bisa lihat, negara kita saat ini ya lebih peduli dengan ojek online dibanding dengan profesi apoteker. Kita bisa berdiskusi terkait itu nanti kalau ada adik-adik sekalian yang tidak setuju. Bahwa peran ojek online itu sekarang jauh lebih penting dan lebih dihargai oleh negara dibanding peran farmasis. Kenapa itu terjadi? Nah, ini nanti ya saya harapkan muncul pertanyaan dan diskusi nantinya ya bagi adik-adik sekalian. Dan kemudian juga kita harus lihat ya betapa lemahnya regulasi yang terkait dengan kewenangan dan kompetensinya farmasis atau apoteker. Sehingga kita tidak boleh kemudian kendor begitu ya untuk selalu ya memikirkan berikhtiar bagaimana agar profesi kefarmasian ini memiliki undang-undang. Karena salah satu langkah kita untuk mencegah profesi kita ini punah gitu ya adalah dengan terbitnya undang-undang di bidang kefarmasian ini. Lanjut. Oke, sudah selesai materinya ya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Hasan atas pemaparan materinya. Sangat membuat kami semua jadi mendapatkan pandangan baru terhadap apoteker di new normal ini. Untuk membuka sesi tanya jawab kali ini kepada audiens, kita akan mempunyai 2 sesi.
tiap sesi memiliki 3 pertanyaan. Kepada audiens atau peserta yang bertanya, dipersilakan mengirim pertanyaannya di kolom pertanyaan. Wah, langsung ada Pak pertanyaan. Baiklah Pak, saya mulai membaca pertanyaan pertama. Seperti yang telah diketahui, produksi radiofarmasi dalam pembuatannya menggunakan tangan robot, seperti pemasukan radioaktif ke dalam cangkang kapsul. Yang saya tanyakan, apakah hal tersebut masuk dalam farmasi yang digantikan oleh teknologi robot, Pak? Iya, jadi adik-adik, saat ini sudah dikembangkan yang disebut dengan spesialis radiofarmasi ya. Dan itu sekarang ada di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi Universitas Padjadjaran Bandung sudah membuka prodi spesialis radiofarmasi. Itu informasi yang pertama perlu kita ketahui. Nah, yang kedua, apakah kemudian pekerjaan robotik ya yang dilakukan di bidang obat atau industri farmasi dalam pembuatan obat begitu ya, itu akan menggantikan peran kefarmasian. Perlu ada diketahui bahwa robot itu adalah benda mati. Yang menjadi operatornya adalah kita manusia begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, yang menjadi operator robotnya itu farmasis atau bukan? Kalau yang menjadi operator dari artificial intelligence yang dilakukan itu adalah farmasis ya, maka tentu kita tidak akan merasa tergantikan peran kita oleh robot. Nah, tetapi ini yang selalu kemudian harus kita cermati. Apakah kompetensi kita saat ini sudah sampai di sana? Ya, mau kalian masih belajar gerus-menggerus kok. Kalian masih belajar origami, lipat-melipat kertas perkamen gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada kompetensi terkait dengan artificial intelligence? Kenapa kita tidak ganti praktikum gerus-menggerus itu dengan praktikum coding misalnya? Kenapa kita tidak ganti praktikum lipat-melipat kertas perkamen itu dengan IT misalnya? Ya, nah itu yang saya selalu sampaikan bahwa salah satu yang harus berubah adalah dunia pendidikan kefarmasian. Old system doesn't work. Ya, masa kalian masih pakai mortir stemper gerus-gerus obat? Kok udah pakai blender kok? Mana ada lipat-lipat perkamen lagi? Oh, udah pakai apa ya? Itu bungkusnya kan udah jadi kan sekarang ya? Betul nggak, Baris? Ada nggak lagi pakai kertas lipat-lipat itu, Baris? Masih, Pak, di semester 1, semester 2. Masih ya praktikumnya ya? Masih, Pak. Tapi ini apa namanya? Kalau sudah di apotek atau di puskesmas masih ada nggak ya lipat-lipat kertas itu? Kami belum secara langsung, Pak, di apotek. Belum langsung turun ke gitu, Pak. Masih ya di lab, masih itu aja di kampus gitu. Sekarang Maris pertanyaannya, kita belajar lagi artis, tapi kita boleh nggak sekarang produksi obat batuk hitam seperti dulu itu? Ya itu loh pertanyaannya sekarang. Ya, kita tidak jauh-jauh ke robot deh. Bahkan kewenangan kita saat ini yang menjadi kompetensi kita saja sekarang sudah tidak diperbolehkan kok. Ya, tadi kan kakak sempat sampaikan, ada apoteker yang produksi hand sanitizer di apotek, itu sekarang mau dipidanakan oleh polisi. Iya, ya bikin hand sanitizer di apotek itu mau dipidanakan oleh polisi sekarang. Coba itu tidak memantik kepedulian kita tidak terhadap profesi kita ini. Ya. Jadi tidak hanya terkait dengan artificial intelligence begitu ya, yang akan menggantikan peran kita. Ya. Kalau kita tidak mampu menjaga peran kita juga pada kompetensi yang saat ini kita kuasai. Itu deh ya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan masalah robotnya, tapi siapa yang di belakang robot itu begitu ya.
Eh, Baiklah kepada Artiana Intan Kurniati, apakah sudah puas pada jawaban oleh Pak Hasan atau masih ingin menyangga atau membuat tanggapannya? Silakan. Baiklah untuk sementara menunggu dari respon dari Artiana Intan, kita lanjut aja Pak ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Pertanyaan keduanya Pak, bagaimana memotivasi rekan-rekan lulusan farmasi ini mampu meyakinkan pada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di masa pandemi saat ini? Karena pada saat ini lulusan farmasi belum maksimal memberikan kontribusi dalam menghadapi situasi saat ini. Iya, inilah yang menjadi problem mendasar profesi kita ya. Ketika kita harus masuk ke kehidupan sosial, deh. Nah, tadi saya menanyakan ke Zaldi ya, apakah di fakultas farmasinya, di jurusan farmasinya Unsri itu ada KKN atau tidak? Ternyata KKN di Unsri itu hanya merupakan pilihan ya. Nah, padahal ya, kalau kita menyadari, dalam proses pendidikan itulah seharusnya kita mendapatkan yang namanya sense atau rasa. Kita bisa tahu tenaga-tenaga kesehatan yang lain ya, itu sejak semester 2 mereka sudah observasi di sarana-sarana pelayanan kesehatan. Lah sementara kita ya, farmasis ini mendapatkan kesempatan untuk magang di rumah sakit, magang di puskesmas, itu adalah ketika pendidikan profesi. Lah sehingga feel terkait dengan praktek profesi yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan manusia, itu kita tidak dapat ya. Kita tidak kuat mendapatkannya. Nah, padahal kemampuan dalam hal berkomunikasi itu menjadi sangat penting. Sehingga kita perlu memotivasi adik-adik sekarang untuk jangan lagi terlalu sibuk hanya ada di laboratorium dan di ruang-ruang kelas yang ada di kampus. Kalian harus mulai banyak sekarang memiliki pembagian waktu ya untuk bersosialisasi, berorganisasi, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat. Jadi walaupun kampus kemudian tidak mewajibkan itu, maka itu menjadi pilihan pribadi kita. Kalau memang passion kita nantinya adalah berada di farmasi komunitas. Ya, kita tidak akan memaksa bagi adik-adik yang passionnya berada di industri farmasi. Begitu ya. Nah, tapi bagi yang nanti passionnya atau keinginannya untuk ada di farmasi klinis, farmasi komunitas, maka salah satu kompetensi yang harus dipelajari dari sekarang adalah sosialisasi di masyarakat. Kemampuan berkomunikasi di masyarakat. Kalau kita tidak memiliki kemampuan itu, maka kita hanya akan selalu berada di belakang layar. Ya, jadi peran kita harus semakin ditingkatkan. Bagaimana kita melakukan komunikasi secara langsung kepada masyarakat. Nah, sebenarnya adik-adik, masyarakat itu sangat excited. Mereka sangat puas begitu ya. Ketika apoteker itu memberikan informasi langsung kepada mereka. Ya. Jadi masyarakat itu sangat respect dengan informasi-informasi yang diberikan oleh farmasi secara langsung kepada mereka. Ada sebuah kebanggaan, ada sebuah kebahagiaan yang akan kita dapatkan ketika kita berkomunikasi kepada masyarakat dan masyarakat memberikan respect yang besar kepada kita. Nah, sehingga sampai saat ini kemudian masyarakat itu lebih familiar, lebih merasa nyaman ya dengan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang lain, begitu ya. Sehingga kita yang harus kembali betul-betul begitu ya, sungguh-sungguh untuk
mengambil peran memberikan informasi terkait obat itu kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau perlu kita usulkan Pak Aris ke Majelis Ulama Indonesia bahwa apoteker yang teken kabur di apotek itu hukumnya haram ya. Jadi tidak boleh yang namanya pelayanan kefarmasian itu dilakukan oleh bukan tenaga kefarmasian. No pharmacist, no service. Begitu ya, Maris ya? Iya, Pak. Betul sekali. Baiklah, kepada si penanya, jika ada ingin menanggapi dari jawaban Bapak, dipersilakan di kolom pertanyaan. Untuk sementara itu, kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada lagi pertanyaan, apoteker ada sertifikasi. S-Farm yang kerja di industri farmasi, apakah ada sertifikasi, Pak? Gimana? Apoteker ada sertifikasi. S-Farm yang kerja di industri farmasi, apakah ada sertifikasi? Ya, jadi ada kompetensi ya yang disebut dengan uji kompetensi apoteker Indonesia. Nah, uji kompetensi apoteker Indonesia itu tidak hanya berlaku untuk apoteker yang praktek di klinis dan komunitas, tapi juga harus dimiliki oleh farmasis yang bekerja di industri. Sebelum kita mendapatkan surat tanda registrasi apoteker, kita wajib harus memiliki yang namanya sertifikat uji kompetensi. Surat tanda registrasi apoteker itu nanti menjadi syarat untuk keluarnya surat izin praktek. Surat izin praktek itu tidak hanya berlaku untuk farmasis yang bekerja di komunitas dan klinis saja, tapi juga menjadi wajib untuk praktek profesi apoteker di industri. Jadi kewajiban bagi penanggung jawab produksi misalnya, ya, menjadi penanggung jawab QC di industri itu harus memiliki surat izin praktek. Jadi ada yang disebut sebagai OSC untuk apoteker yang ada di klinis dan komunitas. Kemudian ada OSCPE ya yang menjadi syarat untuk apoteker yang ada di industri. Jadi begitu Waris ya. Jadi uji kompetensi itu juga harus dimiliki oleh apoteker yang ada di industri, khususnya bagi apoteker yang ada di produksi dan di quality control. Baiklah Pak, luar biasa sekali jawabannya. Kepada si penanya yang ingin menanggapi pertanyaan Bapak atau jika sudah puas silakan menyatakan di pertanyaan kolom pertanyaan, dan juga artinya sesi pertama telah berakhir. Akan dibuka sesi kedua dan juga sama dengan sesi sebelumnya 3 pertanyaan. Kepada audiens yang bertanya kepada Pak Hasan dipersilakan bertanya di kolom pertanyaan. Masih nampaknya lagi mengetik, Pak. Lagi masih mikir-mikir dulu pertanyaannya. Kalau boleh bertanya, ora Pak, kalau boleh ingin komentar Bapak, Pak, terhadap ada kasus di mana apoteker ditangkap, Pak, saat dia melayani pas COVID-19, Pak. Kami baru-baru ini ada dengar beritanya, Pak. Di mana itu? Baru-baru ini kami ada dengar baca artikel gitu kan, Pak, apoteker ada ditangkap setelah melayani pasien COVID-19 gitu, Pak. Menurut komentar Bapak gimana terhadap itu? Apakah karena RU kita masih belum dirilis, jadi kita masih dianggap masih belum jelas apa itu peran kita di dunia kesehatan, Pak? Iya, ya jadi kan pemahaman secara umum terkait dengan peran dan kewenangan profesi kesehatan di Indonesia ini kan ranahnya masih
secara general itu milik dokter, Paris. Ya, sehingga kawan-kawan tenaga kesehatan yang lain seperti perawat dan bidan itu berusaha berjuang agar kewenangan mereka itu jelas begitu ya, terpisah dari kewenangannya dokter. Nah, jadi sangat setuju sekali yang disampaikan oleh Paris bahwa seharusnya ya profesi farmasis pun memiliki aturan yang jelas, pemisahan kewenangan yang jelas dengan profesi kesehatan yang lain. Sehingga ketika kita berpraktek ya, kita ada merasa terlindungi ya, kita merasa aman. Kita tidak takut dengan sanksi hukum terkait dengan praktek yang kita lakukan. Jadi itulah yang seharusnya dilakukan oleh organisasi profesi kita. Ya, bagaimana menghadirkan rasa aman, rasa nyaman terhadap sejawatnya, terhadap anggotanya untuk berpraktek. Nah, kalau kita sedikit-sedikit takut, kita sedikit-sedikit melanggar hukum, lalu apa yang kita lakukan? Masa apoteker cuma boleh memberikan minyak angin kepada pasien, Paris? Iya kan? Iya. Lah, pertanyaan tadi juga, kita tidak boleh melakukan tes secara rapid ya, rapid test kepada pasien. Nah, padahal pasien sendiri secara mandiri itu bisa melakukan rapid test. Kita tidak boleh melakukan pemeriksaan secara rapid test untuk misalnya COVID-19 ini begitu ya. Lah maka apa akhirnya peran kita? Jelas ini ya Pak. Nah, itu makanya kita perlu memperjelas sekali lagi peran profesi kita ini ya, dan harus memang dilindungi oleh sebuah undang-undang. Jadi kita sangat sepakat itu. Dan ini perlu perjuangan kita semua ya. Iya, Pak. Baiklah Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Ya. Saya akan menjawabnya Pak ya. Membacakan. Di kampus saya ada mata kuliah herbal mesin, di mana mata kuliah tersebut terdapat praktikum di mana mahasiswa atau mahasiswi bisa mengetahui bahan alam apa saja yang dijadikan obat. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana dengan sekarang di new normal sebagai farmasis kita akan menyarankan suatu obat yang terdapatnya bahan kimia di dalamnya atau lebih condong memberitahukan tradisional yang di mana tanaman tersebut bisa juga dijadikan obat? Pak? Sebentar saya coba turunkan ini ya. Ya, Pak. Pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya tidak terbaca sampai bawah ini, Paris. Iya, pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan sekarang di new normal? Apa kelanjutannya nih, Paris? Sekarang new normal sebagai farmasis, kita akan menyarankan suatu obat yang terdapatnya bahan kimia di dalamnya. Ya. Atau lebih condong memberitahukan obat tradisional yang di mana tanaman tersebut bisa juga dijadikan obat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, Paris. Ya, seharusnya ya, karena terkait dengan herbal itu adalah kompetensinya farmasis, kompetensinya apoteker, maka hak kita yang muncul untuk mempublis itu kepada masyarakat. Nah, sekarang tadi Kakak sudah sampaikan bahwa profesi lain, ya, dokter hewan, dokter gigi, malah mereka sekarang konsen sekali di bidang herbal medicine. Nah, masyarakat sebenarnya jauh akan lebih mengapresiasi kalau informasi itu diberikan oleh pakar di bidangnya. Nah, sekarang kita percaya diri tidak memiliki kepakaran terkait itu. Ya, jadi problem kita ini adalah problem kepercayaan diri sebenarnya. Kita punya kompetensi di bidang itu, tapi kita tidak berani untuk menunjukkan bahwa kita punya kompetensi. Sehingga kompetensi itu akhirnya ya diambil alih oleh orang. Ya. Nah, profesi yang lain itu mati-matian mempertahankan agar kompetensi dia tidak diambil oleh profesi yang lain.
hanya profesi farmasis yang selalu ikhlas untuk memberikan kompetensinya kepada profesi kesehatan yang lain. Betul. Itu mungkin jawabannya ya. Jadi hanya masalah kepercayaan diri, Pak Riz. Ya, kita harus percaya diri betul. Ya, kalau orang percaya diri itu sebenarnya kalau dia salah juga nggak apa-apa. Itu ya diri, berani. Lah iya kan. Yang penting tuh berani. Ya, yang penting berani percaya diri. Salah tuh belakangan. Pak, kepada si penanya jika ingin menanggapi pertanyaan Bapak dipersilakan. Dan juga Pak, ada lagi Pak, masuk lagi pertanyaan yang baru. Pertanyaan kedua, kita tahu bahwasanya banyak permasalahan-permasalahan serta tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh seorang farmasis saat ini. Di antaranya punya payung hukum serta perlunya kemampuan beradaptasi dan kreativitas yang tinggi bagi seorang farmasis dalam mengikuti perkembangan zaman. Terkait urutan prioritas yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan menyangkut profesi kita. Ini nampaknya tanggapan, Pak, bukan pertanyaan. Oh, bertanya nih, Pak. Panjang sekali nih pertanyaan ini. Iya, Pak. Bercabang, Pak, beranak. Gimana kalau mulai dari sini aja, Pak? Kita tahu bahwasanya banyak permasalahan-permasalahan serta tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh seorang farmasis saat ini. Di antaranya punya payung hukum serta perlunya kemampuan beradaptasi dan kreativitas yang tinggi bagi seorang farmasis dalam mengikuti perkembangan zaman. Terkait urutan prioritas yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menyangkut profesi kita. Itu, Pak, jadinya. Sebentar, saya coba bacain ya. Iya, banyak sekali. Kalau seorang farmasis saat ini diantaranya perlunya payung hukum ya. Iya. Serta perlunya kemampuan beradaptasi dan kreativitas yang tinggi bagi seorang farmasis dalam mengikuti perkembangan zaman. Terkait urutan prioritas yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang menyangkut profesi kita. Oke. Jadi di sini pertanyaannya apa yang menjadi prioritas ya terkait dengan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh profesi kita. Ya, sebenarnya semuanya prioritas ya. Keharusan untuk kita memiliki sebuah undang-undang itu adalah prioritas. Karena bagaimanapun yang namanya kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan perundang-undangan yang tertinggi adalah undang-undang. Nah, sehingga kita memiliki kepastian ya di bidang hukum terkait dengan praktek profesi kita. Kita punya kepastian terkait masa depan praktek profesi kita. Nah, sehingga sangat prioritas saya rasa untuk segera mungkin undang-undang di bidang kefarmasian ini bisa kita hadirkan begitu ya, bisa kita dapatkan. Nah, yang kedua terkait dengan inovasi dan kreativitas. Tentu setelah kita memiliki undang-undang, yang harus kita tunjukkan kepada negara dan masyarakat adalah bagaimana kita berpraktek. Ya. Dan saat ini terkait dengan berpraktek, kita harus mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, kemampuan beradaptasi itu tentu perlu inovasi dan kreativitas. Karena jangan sampai dalam proses beradaptasi itu kita hanya menjadi follower. Kita hanya menjadi pengikut. Atau bahkan kita hanya menjadi penonton dalam proses perubahan. Maka wajib bagi kita untuk kemudian melakukan inovasi, kreativitas ya, yang bisa kemudian memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kefarmasian dari apoteker atau dari farmasis. Ya, begitu ya Pak Riz ya. Jadi semua prioritas. Dan itu tidak ada yang
harus kita dahulukan yang mana begitu ya, karena semuanya bisa berjalan secara beriringan ya. Jadi tidak ada yang lebih prioritas dibanding yang lain, semua menjadi prioritas pada saat ini, begitu ya. Ya Pak, baiklah, terima kasih Pak. Yang ingin kepada penanya yang jika ingin menanggapi atau menyanggah dari jawaban Bapak dipersilakan. Sementara itu Pak, lagi pertanyaan terakhir pada sesi ini Pak. Adakah tips dan trik bijak dalam menggunakan obat COVID-19 selagi menunggu vaksin di era new normal ini Pak? Trik dan bijak dalam menggunakan obat COVID-19 selagi menunggu vaksin di era new normal ini ya. Ya, perlu kita ketahui obat yang sudah dipublish ya dianggap sebagai line terapi untuk COVID-19 itu masih terbatas digunakan pada pasien-pasien yang terduga dan sudah positif COVID di rumah sakit. Ya, jadi obat-obatan terkait dengan line terapinya COVID-19 itu belum bisa dijual secara bebas. Nah, kita sebagai farmasis perlu banyak memberikan informasi-informasi dan edukasi kepada pasien yang sedang mendapatkan terapi ya untuk pengobatan COVID-19. Perlu adik-adik ketahui, saat inilah mestinya farmasi klinik itu bisa kemudian menonjol begitu ya, terlihat perannya dalam hal pengobatan COVID-19. Nah, karena memang hari ini kan kita perlu menunjukkan eksistensi kita tersebut. Jangan sampai kemudian terkait dengan obat itu bisa diberikan, bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lain. Kemarin ya kita mendengar ada beberapa kombinasi obat yang sudah dipublis oleh oleh BNPB, itu bekerja sama dengan Universitas Airlangga dan Badan Intelijen Negara. Nah, jadi ada 5 kombinasi obat yang digunakan sebagai line terapi untuk COVID-19. Tapi sekali lagi, penggunaan obat itu dilakukan di rumah sakit yang melayani pengobatan serta rujukan bagi pasien yang terduga COVID-19 atau sudah positif COVID-19. Jadi obat-obatan tadi belum bisa kemudian didapatkan secara umum di apotek atau di klinik-klinik. Begitu ya, Pak Riz ya? Ya, Pak. Baiklah, kepada penanya jika ingin menanggapi pertanyaan Bapak dipersilakan. Saya tertarik nih, Pak Riz, ada pertanyaan pertama ini. Apa? Saya ada baca ini di atas ya, bahwa tenaga kesehatan hanya bisa membentuk satu organisasi profesi. Jadi saya ingin bertanya tentang legalitas FIB. Jika alasannya memang karena PMK, kenapa kita malah tidak bersatu dalam organisasi yang sah? Biar profesi kita semakin kuat, ya. Bukankah seharusnya kita menyampaikan aspirasi kepada pemerintah? Namun kenapa malah membuat organisasi baru? Padahal segala surat menyurat kita masih mengandalkan organisasi sah kita. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari sejawat apoteker Hartati bahwa Menewi ya, bahwa Menewi. Nah, saya izin menjawab ini dulu ya, Pak Riz ya. Silakan, Pak. Ya, yang pertama, secara filosofis kita harus paham bahwa ketika kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda,
dengan cara yang sama itu adalah sebuah kemustahilan. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan hal yang berbeda dengan cara yang sama, itu adalah sebuah kemustahilan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa FIB ini lahir dari gerakan moral. Ya. Dan kita tidak kemudian menjadi organisasi profesi yang ada di pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Kita tahu banyak keterbatasan IAI saat ini dalam hal menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh anggotanya. Kita tentu tahu keterbatasan-keterbatasan itu terkait dengan adanya konflik kepentingan yang mungkin ada dimiliki oleh pengurus-pengurus di IAI sendiri. Nah, sehingga kita perlu jalan lain, kita perlu saluran lain untuk menyampaikan aspirasi tadi. Ya, sehingga tidak perlu takut kemudian apoteker menjadi terpecah belah. Sebenarnya profesi farmasi ini sudah terbiasa. Karena kan kita satu-satunya profesi yang memiliki 2 organisasi profesi. Kalau perlu adik-adik lihat begitu ya, di tenaga kesehatan itu yang punya profesi 2 itu cuma kita. Kita itu punya apoteker dan kita punya tenaga teknis kefarmasian. Di mana apoteker punya organisasi profesi sendiri dan tenaga teknis kefarmasian punya organisasi profesi sendiri. Lalu masalahnya di mana begitu ya? Lalu masalahnya di mana? Nah, seharusnya yang menjadi introspeksi kita bersama adalah bagaimana peran organisasi profesi tadi untuk melindungi, untuk mensejahterakan, dan untuk membuat masa depan profesi kita ini menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa Farmasi Indonesia Bersatu itu bukan organisasi profesi, gitu ya. Dan legalitas terkait dengan FIB itu adalah SK Menkumham sebagai organisasi masyarakat. Jadi sekali lagi FIB ini bukan tandingan atau saingannya dari IAI. Kita adalah organisasi masyarakat yang terbentuk karena keprihatinan terhadap profesi kita. Nah, terkait dengan organisasi tentu ada yang disebut dengan politik organisasi. Ya, mungkin saudari kita ini perlu banyak belajar tentang apa yang disebut dengan politik profesi itu. Ya. Dan mungkin ya pemahaman-pemahaman terkait dengan pergerakan ini yang masih sangat kurang di profesi kita. Nah, FIB hadir mewarnai profesi ini dengan adanya pergerakan-pergerakan tadi. Jadi semangat pergerakan itu yang sebenarnya sangat penting terkait dengan politik profesi kita saat ini. Ya, jadi kita tidak boleh tabu dengan yang namanya politik. Karena dalam setiap ranah kehidupan berbangsa bernegara, yang namanya politik itu pasti akan muncul begitu ya. Jadi kita banyak membuka ruang diskusi begitu ya. Kan tak kenal maka tak sayang. Kalau sering berdiskusi dengan kawan-kawan aktivis di FIB, insya Allah punya cara pandang yang berbeda lah terhadap profesi kita begitu ya. Karena kita selalu beranggapan bahwa profesi kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ya. Jadi apapun perbedaan itu adalah kita anggap sebagai rahmat bagi profesi kita. Begitu ya Pak Riz ya? Iya Pak. Baiklah, kepada penanya yang ingin menanggapi jawaban Bapak tadi, dipersilakan lagi di kolom pertanyaan. Saat ini kita masih memiliki banyak waktu Pak, masih Pak. Jika ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Mumpung lagi, misalnya nampaknya masih audiens masih itu Pak, masih mengetik atau masih memikirkan pertanyaan Pak.
Gimana? Gimana kalau gini, kami ingin bertanya juga, Pak. Kalau masalah di bagian herd immunity, Pak. Herd immunity kan bukannya itu komunitas di mana masyarakat atau orang memiliki antibodi atau kayak kekebalan terhadap virus itu, Pak. Tapi menurut Bapak, apakah itu bisa diterapkan di new normal gitu, Pak? Masalahnya, Pak, Indonesia kan banyak masyarakatnya, dan saat ini masih tercatat baru sedikit yang terkena, Pak, dibanding jika kalau ditegaskan seluruh Indonesia gitu, Pak. Iya. Apa menurut Bapak efektif, Pak, kalau gitu, Pak? Kalau diterapkan pada new normal nanti, Pak, herd immunity itu, Pak. Baik, ini kita jawab dari sisi kebijakan ya, Paris ya. Nah, kalau kita menjawab dari sisi kebijakan, maka yang saya lihat pemerintah saat ini kan lebih khawatir terhadap dampak ekonomi dari wabah ini dibanding dengan dampak kesehatannya. Begitu ya, Paris ya. Jadi new normal yang saat ini akan dijalankan ya, yang resikonya adalah pemerintah mengambil resiko untuk melakukan herd immunity tadi. Kan herd immunity itu sesuatu yang kita tidak bisa prediksi ke depan seperti apa. Bahwa tingkat imunitas setiap individu itu kan berbeda-beda, Paris. Ya, kalau kita jawab dari sudut pandang kesehatan, tentu ini adalah kebijakan yang sangat berisiko. Karena kita tidak bisa kemudian memastikan sekali lagi dampak yang akan terjadi terhadap sekian banyak begitu ya orang yang akan terpapar. Nah, tapi kan semuanya tentu pemerintah harus kita lihat tanggung jawabnya. Ya, jadi kalau kita hanya menyalahkan pemerintah juga tidak bisa, Paris. Ya, saya yakin kebijakan ini akan tetap dijalankan oleh pemerintah. Apapun resikonya. Tetapi saya akan jauh lebih menanggapi begitu ya terkait dengan peran kita. Disinilah seharusnya peran farmasis itu muncul begitu, Paris. Ya, kita berdebat dengan pemerintah, kita berusaha untuk melarang pemerintah melakukan kebijakan itu. Saya rasa saat ini mustahil. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia yang perannya luar biasa lah ya terkait dengan penanganan pandemi ini, itu juga tidak didengar oleh pemerintah. Kan berkali-kali pengurus besar ID menyampaikan begitu ya, resikonya terkait dengan new normal, resikonya terkait dengan penerapan herd immunity. Nah, tetapi kan pemerintah mungkin punya sudut pandang yang berbeda. Dan kita bisa ketahui ternyata pemerintah jauh lebih khawatir terhadap dampak ekonomi yang diakibatkan oleh wabah daripada dampak kesehatannya sendiri. Nah, jadi itu yang perlu kita catat begitu ya. Dan juga Pak, kami ada baca-baca juga kan artikel tentang COVID-19. Ada masalahnya ini kan pas saat new normal diterapkan, Pak. Kami ada baca berita kalau 56 gang gitu kan, Pak, langsung terkena COVID-19 lagi, Pak. Langsung naik lagi, Pak, kasusnya tuh. Saat diterapkan new normal. Jadi mungkin ya kebijakan pemerintah yang diambil ini kan test on the water namanya ya, Pak Rit ya. Jadi dia melihat dulu bagaimana dampaknya. Kalau dampaknya sangat besar, baru kemudian kebijakan itu akan dirubah. Kan sepertinya seperti itu ya. Nah, jadi tetaplah kita harus memberikan kritis ya, sikap kritis kita terhadap pemerintah. Sampaikan saja apa yang kemudian menjadi aspirasi dari mahasiswa misalnya. Ya, berdasarkan kajian atau berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa Unsri misalnya, ya, maka menganggap bahwa situasi yang dilakukan oleh pemerintah ini berbahaya. Nah, jadi kita membuat pendapat itu berdasarkan dasar yang ilmiah, berdasarkan dasar yang rasional. Terkait dengan apakah pendapat kita itu diterima atau tidak oleh pemerintah, minimal kita sudah memberikan masukan, Paris. Ya, itu yang menjadi semangat juga di FIB.
Ya, FIB ini tidak peduli dengan apakah saran atau masukan atau kritik kita itu diterima atau tidak. Ya, kita tidak peduli. Yang penting kita sudah berikhtiar untuk menyampaikan pendapat, opini, dan solusi terkait dengan permasalahan. Iya. Nah, dan ini juga perkembangan yang luar biasa ya di dunia kita, khususnya di dunia pendidikan kefarmasian. Saya melihat ada semangat sikap kritis yang luar biasa dari adik-adik sekarang. Jauh berbeda dengan yang saya rasakan dulu ketika mahasiswa. Jadi kebanyakan mahasiswa farmasi itu kan apatis ya, Pak Aris ya. Iya. Kebanyakan hanya bisa diam ya, pikirannya yang penting dapat nilai bagus, cepat lulus begitu ya. Karena biaya kuliahnya mahal. Nggak ada mau nyari apa tuh pengalaman organisasi. Nah, iya. Jadi juga jarang yang mau berorganisasi begitu ya. Sehingga kita tidak kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh profesi kita saat ini. Jadi itu saja, Pak Aris. Kalau kita terkait dengan kebijakan pemerintah, ya kita boleh membuat pendapat begitu ya. Kita boleh menyampaikan pendapat kita. Kita boleh menyampaikan kritik kita terhadap pemerintah. Ya. Jadi Pak, menurut Bapak Indonesia apakah sudah siap untuk new normal, Pak? Ya kalau saya pendapat pribadi, ya dari sudut pandang kesehatan, tentu yang namanya new normal saat ini ya dengan segala kesiapan kita saat ini itu sangat berisiko, Pak Aris. Coba kita lihat berapa banyak kapasitas tempat tidur untuk pasien positif COVID yang tersedia di rumah sakit rujukan. Pak Aris tahu ada beberapa rumah sakit yang sudah menutup pelayanannya karena sudah full, ya sudah penuh tempat tidurnya untuk atau ruangan-ruangan isolasinya untuk pasien COVID-19. Yang kedua, saat ini kan masyarakat ini betul-betul masih awam begitu ya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa COVID-19 ini hanya sekedar opini begitu ya. Sekedar buat-buatan saja. Nah, tanpa mereka tahu betapa besar resiko yang akan ditimbulkan. Sehingga ketika kita menerapkan protokol kesehatan, faktanya di lapangan, masyarakat pasti tidak ada perasaan takut begitu ya, terkait dengan penyakit ini. Masker. Masih banyak yang tidak menggunakan masker, Baris. Ya, terkait dengan pembatasan jarak, kita lihat masyarakat kita masih tidak terbiasa dibatasi terkait dengan jarak dan interaksi dengan sesama manusia begitu ya. Nah, tentu sekali lagi dengan pandangan-pandangan itu ya, new normal yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan strategi herd immunity itu sangat beresiko. Sangat beresiko. Iya, bahaya sangat. Baiklah Pak, terima kasih atas jawabannya. Sesi tanya jawab saya tutup. Bagi audiens yang ingin bertanya kepada Bapak Hasan, dapat kontak pribadi Bapaknya melalui email Bapak hasanismail@yahoo.com. Baiklah Pak, untuk acara selanjutnya closing statement dari Bapak saya persilakan. Ya, adik-adik sekalian, masa depan ini adalah milik kalian. Jadi masa depan itu tergantung dari apa yang kalian lakukan saat ini dan apa yang akan kita lakukan bersama di masa yang akan datang. Tentu dunia ini sudah berubah, ya. Tidak lagi dunia ini akan menjadi milik kami. Dunia ini menjadi milik kalian. Kalian yang menentukan masa depan profesi kita, masa depan kefarmasian ini, apakah akan bertahan, apakah akan berubah, apakah akan menjadi lebih sejahtera, itu semua tergantung dari apa yang kalian lakukan saat ini. Perbanyak belajar ya, mempelajari ilmu-ilmu yang di luar dari dunia kefarmasian. Kalian tidak boleh hanya belajar di ilmu-ilmu yang ada di profesi kita saja. Apa yang kalian baca itu akan menjadi kalian di masa yang akan datang.
perluas pergaulan, perluas wawasan kalian, jangan kuper, jangan hanya suka berkumpul dengan sesama profesi kita. Perluas pandangan, perluas wawasan kalian. Karena dengan siapa kalian bergaul hari ini, itu akan menentukan masa depan kalian. Itu saja pesan dari saya, sekaligus closing statement dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Salam hormat dan salam bangga saya bagi himpunan keluarga mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya Palembang. Terima kasih. Baiklah Pak, terima kasih atas closing statement. Untuk acara selanjutnya, kesimpulan yang dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa new normal bukanlah hal yang baru ya. New normal itu ialah hidup aman dan tenang meski ada COVID-19 untuk versi pada masa era 21 ini. Kunci suksesnya adalah menjaga imunitas tubuh. Situasi sekarang ini adalah kesempatan bagi apoteker untuk memberikan edukasi, menuntut regulasi, dan juga meningkatkan pelayanan sesuai dengan zaman sekarang ini, milenial. Terima kasih berakhirlah diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Hasan Ismail sebagai narasumber, sebagai pembicara kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat dan semoga kita dapat menghadapi new normal Indonesia dan COVID-19. Kami terima kasih Bapak. Kami akhiri maaf jika saya sebagai moderator ada salah. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak.